siapa yang akan menduduki pos-pos menteri itu. Ya. Lalu tarikan-tarikannya dari mana? Gitu. Apakah dari unsur partai politik ya, dari Koalisi Indonesia Maju, apakah dari profesional, atau ada perwakilan kelompok yang lain gitu ya, yang akan masuk mengisi kursi menteri itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Naura di podcast Secret Story. Dan hari ini kita akan membahas terkait penambahan menteri di pemerintahan Prabowo yang akan datang. Dan di sini saya sudah bergabung lagi sama Pak Hendra melalui via Zoom. Assalamualaikum Pak. Pak, makasih ya udah mau join di podcast hari ini. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang. Oke, Pak. Nah, Pak Hendra, kan beberapa minggu yang lalu banyak nih ya Pak berita yang berseliweran tentang penambahan menteri di pemerintahan Prabowo nanti ke depannya. Di mana isu ini sih menjadi salah satu isu yang krusial juga gitu Pak. Nah, melihat situasi tersebut menurut Pak Hendra bagaimana Pak? Ya, semakin mendekati tanggal 20 Oktober ya, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, tentu suasananya makin mengkerucut ke isu utama yaitu kabinet ya. Ya. Bahkan di mana-mana sudah banyak yang membahas tentang zakon kabinetnya Pak Prabowo. Zakon kabinet ini kabinet kerja. Nah, berbagai isu yang beredar katanya jadi 44 menteri ya, 44 kementerian. Ya, 44. Ya. Ada kementerian yang digabung ya, ada kementerian yang baru sama sekali, bahkan ada lembaga setingkat menteri ya, masuk badan gizi itu ya, yang mengurusi, yang dulu kita bicarakan sama Pak Gaib itu kan, Iya mereka benar menjadi Pak. setingkat lembaga ya, kementerian. Nah, jadi tarik menariknya tentu terkait dengan siapa yang akan menduduki pos-pos menteri itu. Ya. Lalu tarikan-tarikannya dari mana gitu? Apakah dari unsur partai politik ya, dari Koalisi Indonesia Maju, apakah dari profesional, atau ada perwakilan kelompok yang lain gitu ya, yang akan masuk mengisi kursi menteri itu. Nah, tentu kan perubahan undang-undang kementerian itu menjadi signifikan kemudian ketika lembaga kementerian atau setingkat kementerian negara itu menjadi isunya menjadi 44 gitu ya, gemuk sekali kabinetnya. Nah, ini menarik untuk selain bagaimana format kabinetnya, kemudian perwakilan unsur-unsur partai politik, koalisi, kemudian profesional dan lain sebagainya yang akan diminta untuk menjadi menteri nanti, direkrut menjadi menteri oleh Pak Prabowo sebagai presiden. Gitu ya. Dan itu hari-hari ini semakin kencang ya pembicaraan tentang itu. Nah, barangkali itu sebagai pengantar. Oke. Berarti ini tuh bermula dari RUU Kementerian Negara ya Pak ya, yang kemarin sudah disahkan ya Pak? Belum ya Pak ya? Tapi mereka bahasnya cuma 8 jam kurang katanya terkait RUU Kementerian Negara ini. Iya, ya undang-undang kementerian itu kan sudah selesai revisinya kan. Di DPR kan sudah selesai direvisi. Untuk apa? Untuk mengakomodir ya. Jadi termasuk misalnya apakah masih ada pengaruh Pak Jokowi misalnya dalam menetapkan kabinet itu. Artinya Jokowi menyodorkan nama-nama untuk di-hire menjadi anggota kabinet. Termasuk dari dua ormas Islam besar ya, dari NU dan Muhammadiyah. Bahkan Sekjen PP Muhammadiyah Pak Abdul Muti itu diisukan akan menjadi Menteri Pendidikan ya, yang nanti akan katanya akan dipisah antara pendidikan dasar menengah dan pendidikan tinggi serta riset ya. Itu jadi lembaga kementerian sendiri-sendiri. Nah, 44 kementerian itu saya kira political interesting-nya adalah ya untuk mengakomodir ya sebanyak-banyaknya elemen atau kepentingan menjadi posisi tawar dalam presiden terpilih Pak Prabowo yang nanti akan dilantik 20 Oktober untuk mengamankan program-programnya gitu. Jadi Pak Prabowo kan tidak mau ada koalisi, tidak mau ada oposisi ya. Jadi semua pihak dirangkul. Nah, untuk merangkul itu kan tentu ya namanya peristiwa politik, nah, tentu harus ada take and keep ya.
Termasuk salah satunya adalah kementerian, karena setelah kementerian nanti ada lembaga negara setingkat kementerian, jadi pos-pos itu nanti dibagi kan. Kemudian juga nanti akan ada misalnya komisaris BUMN misalnya, nah, itu juga bagian dari pos-pos itu ya, karena pemilu sudah usai ya, saatnya mungkin selain tagline utamanya di panggung depan adalah mewujudkan visi misi presiden terpilih Indonesia Maju, ya tapi di balik itu di belakang panggungnya juga ada peta-peta pembagian jatah politik gitu ya, bagi yang sudah mendukung, berkeringat dan seterusnya, termasuk kepentingan-kepentingan yang besar di balik itu. Saya kira begitu. Oke. Nah, kalau dari kacamata politik nih Pak, kira-kira apa sih yang menjadi alasan mau ditambahkannya menteri? Dimana saya juga baca di artikel bahkan kabinet gemuk ini bisa membebankan APBN gitu Pak. Ya, itu tadi kalau semangatnya misalnya bahasa politik di depan panggungnya Pak Prabowo ingin semua itu bekerja efektif ya, jadi semua bidang itu tertangani. Tapi kacamata politiknya kan sederhana. Ini kan bagi-bagi kursi gitu loh, bagi-bagi jatah. Sehingga beban kementerian yang tadi cukup misalnya 34 menteri atau paling banyak 36 menteri sekarang menjadi 44 ya. Jadi kan ada hampir 10 kursi menteri baru yang akan ditambah gitu. Nah, orang tidak melihat apakah pertanyaannya misalnya apakah dengan menteri sebanyak itu kerja kabinet Pak Prabowo akan lebih cepat atau lebih efektif. Orang tidak melihat, semata-mata tidak melihat itu. Tapi secara politis orang melihat ini adalah saatnya ya berbagi ya, balas jasa politik gitu. Tergantung, termasuk misalnya partai-partai yang kemarin tidak mendukung Prabowo Gibran kan, ada istilah Kim Plus misalnya, Koalisi Indonesia Maju Plus dalam kasus gubernur calon gubernur Jakarta dan Banten kan. Walaupun Golkar akhirnya di Banten cepat sadar diri gitu ya, karena terbaiknya mau diambil oleh diberikan rekomendasi oleh PDIP. Nah, sama dengan misalnya adanya peluang keputusan MK 60 membuat PDIP bisa maju di Jakarta, maju sendiri gitu ya, dengan mengusung Pak Pramono Anung dengan Rano Karno ya, atau Bang Karno. Nah ini intinya adalah kalau memang nanti kejadian Pak Prabowo membentuk kabinet gemuk dengan 44 menteri, ya saya kira bisa kita maknai mungkin ada program presiden yang ingin percepatan dengan efektifnya kinerja menteri, misalnya tadi misalnya Kementerian Pendidikan dipecah, Kementerian Desa dipecah gitu ya, dan ada badan-badan baru setingkat kementerian juga muncul. Nah itu tidak bisa semata-mata kita lihat bahwa agar kementerian ini kalau dipisah sampai 44 dia fokus bekerja efektif menjalankan visi presiden misalnya untuk mewujudkan Indonesia maju atau macan Asia versi Pak Prabowo ya. Tapi yang kasat mata dilihat itu adalah kita lihat nanti keterwakilan ya. Berapa persentasenya, berapa dari unsur partai politik, berapa unsur dari ormas, berapa unsur dari profesional misalnya. Termasuk apakah juga masih ada pengaruh dari orang-orang yang nama-namanya diusulkan oleh Jokowi gitu. Itu nanti akan terjawab. Kalau itu terjadi, berarti ya di situ masih terjadi pertukaran dan pertarungan politik ya, bagi-bagi jabatan itu setelah pemilu usai gitu ya, dan pemenangnya ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dan akan dilantik nanti tanggal 20 Oktober. Jadi tidak semata-mata bahwa kalau tadi dikatakan Naura misalnya membebani APBN, ya jelas dong. Ya. APBN kita berapa? Hutang kita yang ditinggalkan Pak Jokowi berapa gitu. Itu kan jadi persoalan gitu. Belum lagi yang misalnya yang sekarang istilahnya menjadi makan siang bergizi gratis kan. Kalau dulu kan makan siang gratis, sekarang makan siang bergizi gratis. Itu berapa? Yang bergizi itu kategorinya apa? Kalau kita hitung misalnya, dan untuk siapa? Apakah untuk
Kalau dulu untuk anak sekolah, anak pelajar, apakah sekarang makan siang bergizi gratis itu ada unsur masyarakat umum juga yang akan diberikan makan siang Mm-mm. bergizi gratis. Tapi kalau misalnya anak sekolah, ya perkaliannya gampang kan? Ya. SD sampai SMA misalnya, atau sampai Mm-mm. SMP, dasar Ya. pendidikan awal sampai dasar SMP, ya 9 tahun itu. Ya hitung aja berapa data di Kemendiknas itu berapa jumlah siswa kita. Berapa satu kali makan yang porsinya terhitung berapa, ya Iya. kan? Misalnya katakanlah 10.000, ya. Mm-mm. Nah, ya kalau misalnya DKI Jakarta aja yang bisa mudah cepat datanya berapa siswa TK, PAUD, SD, SMP-nya berapa? Itu per hari berapa? Iya. Ya kan? Udah Jangan-jangan banyak nanti banget badan itu. itu yang katanya badan perbaikan gizi itu yang anggarannya paling besar. Iya, anggarannya paling Oh, besar. ya. Nah, makanya sampai-sampai misalnya politik zakon kabinet atau menentukan orang mau jadi menteri itu sudah dimulai Pak Prabowo dengan memasang keponakannya menjadi Wamenkyu kan, Iya. Iya, untuk betul, Pak. mempercepat transisi ya. Nah, kita nggak tahu apakah misalnya Menteri Keuangannya nanti siapa, apakah Thomas Jiwandono misalnya naik atau dia tetap menjadi perpanjangan tangan sebagai Wamenku. Jangan-jangan Bu Sri Mulyani lagi yang memang sudah tahu kerangka batang Iya, tubuh APBN itu seperti apa, karena dia tahu jumlah hutang kan begitu. Nah, betul. iya, saya kira begitu. Jadi sangat membebani APBN Iya. ya dengan menggemuknya struktur kementerian negara, kemudian kementerian koordinator, kementerian negara dan lembaga negara setingkat menteri. Saya kira itu sangat sangat bengkak ya. Iya, Nah, betul. tinggal nanti itu anggaran itu akan membengkak lagi kalau masa transisi perpindahan dari DIK ya, daerah apa? Kan daerah khusus Jakarta kan, DKJ kan, bukan DKJ, nggak ada iya. lagi ibu kotanya kan. Iya. Jakarta itu kan sudah undang-undangnya kan sudah menjadi daerah khusus Khusus. Jakarta gitu ya, pusat perekonomian. Nah, memindahkan ASN ke IKN itu kan juga persoalan ya, Iya, Pak, karena betul. infrastrukturnya kan masih sangat bermasalah gitu ya. Nanti kesiapannya Mm-mm. juga belum jangankan 100% ya. Ya, alangkah kasihannya nanti ASN-nya misalnya yang apa jabatannya eselon 3 ke bawah gitu ya. Kalau Mm-mm. dia eselon 1 atau eselon 2 yang level dirjen mungkin mungkin lebih enak gitu. Tapi kalau yang Iya. baru-baru kan biasanya mereka mau tinggal di mana, fasilitas publiknya seperti apa. Nah, itu juga persoalan-persoalan yang akan menjadi tanggungan APBN ya. Iya. Yang IKN itu tidak bisa selesai hanya dalam satu 5 tahun atau 10 tahun itu yang masih belum selesai gitu. Nah, barangkali Iya. itu. Jadi sangat sangat mempengaruhi struktur perhitungan dalam APBN kita dengan kalau terjadi misalnya Kementerian Negara menggemuk ya menjadi 44 itu. Nah, barangkali itu Iya. menurut Bapak. Oke, Pak. Nah, tapi ada hal lain nggak, Pak, yang menjadi kekhawatiran jika kursi menteri itu ditambahkan, Pak? Selain tadi membekaknya APBN, ada lagi nggak, Pak, kira-kira, Pak? Ya kalau permasalahan penambahan menteri itu, jumlah menteri. Mm-mm. Ya saya kira permasalahan yang paling rentan terjadi itu ya benturan kepentingan ya, benturan kepentingan politik. Oh ya. Ya. Di mana benturan kepentingan politik? Misalnya, katakanlah misalnya kan pengusung utama pasangan Prabowo Gibran itu kan Golkar. Ya. Kemudian Partai Amanat Nasional, ya kan? Berapa partai itu banyak itu kan? Ada Banyak, Pak. Nasdem yang kemudian masuk belakangan ya, Nasdem dan Iya. PKB misalnya. Mm-mm. Nah, yang masuk di awal kan pengusung utamanya kan Golkar, PAN, Gerindra. Koalisi Indonesia Maju itu ya. Ya. Nah, Gerindra ya tentu saja ya sebagai partainya Pak Prabowo. Nah, benturan kepentingan itu nanti kan soal jatah. Soal jatah itu, usaha ini pengusung utama. Ya, Golkar kan pemenang kedua dalam pileg. Oh. Dan Ya. orang yang dan partai yang tentu jadi pengusung utama kan. Sebelum Airlangga dilengserkan atau ditebang itu kan, dia minta jatahnya berapa? Minta 6 menteri. Iya. Ya. 6 kursi ya dia Nah, minta kalau ya, Pak. dihitung dari perolehan jumlah kursi di DPRD, ya minta 6 kursi kan. Nah, kalau dihitung misalnya dari perolehan suara
atau perolehan suara kursinya di DPR RI, ya maka Golkar yang paling banyak kan setelah PDIP. Golkar itu kalau tidak salah 110 atau 108 ya. Cuma beda berapa persen dengan PDIP yang 119 atau 100 berapa gitu. Nah, belum lagi yang partai-partai tengah ya, seperti Demokrat, kemudian PAN yang 7% ya, yang rata-rata 50-an kursi misalnya. Itu dapat jatah menterinya berapa? Nah, maka komposisi itu kan menurut saya bisa menimbulkan persoalan juga gitu ya. Iya. Cemburu politik lah gitu ya. Loh, kok saya dari awal misalnya cuma dapat 2, Nasdem sama PKB yang ikutnya terakhir juga dapat 2, kata PKS misalnya atau kata Iya, Demokrat. benar. Kenapa yang ikutnya naiknya di tengah jalan kok datanya sama? Dapat 2 gitu ya. Nah, apakah misalnya Gerindra karena partainya Pak Prabowo dapat jatah lebih banyak ketimbang Golkar gitu ya? Nah, kita kan nggak tahu juga itu. Betul. Bagaimana situasi internal Golkar hari ini pasca pelengseran Airlangga dengan istilah kudeta tak berdarah itu kan? Iya. Apakah sampai hari ini kan komposisi kepengurusannya kan belum lengkap itu, karena kemarin dari terjadinya kasus Pak Airlangga itu munasnya kan rakernas, munasnya dipercepat, karena kalau tidak ada ketum dan sekjen yang definitif, mereka tidak bisa menandatangani rekomendasi B1 KWK dalam pilkada. Gitu. Nah, itu kan persoalan-persoalan juga. Jadi kerentanan politik yang berikutnya dalam hal pemilihan atau penunjukan kementerian itu adalah klaim dari partai politik ya bahwa dia yang harus paling banyak gitu, terutama partai politik yang dari awal sudah tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Ya. Nggak mungkin dia mau sama misalnya kalau partai yang Kim Plus itu kan ditambah Nasdem, PKS dan PKB ya yang masuk belakangan. Nggak mungkin lah jatahnya sama dengan partai misalnya yang. Nah, kalau itu sama kan itu bisa memunculkan kecemburuan politik yang Bapak maksudkan tadi. Kami yang ikut duluan kok jatahnya sama dengan yang ikut belakangan. Itu kan hal-hal yang menurut saya berkemungkinan ya untuk terjadi. Iya, bisa Kak, bisa jadi. Tapi kan dalam realitas politik kita tidak ada koalisi itu yang permanen. Oke. Ya, nah kalau Golkar kan dia mau usung presiden atau dia mau tidak usung presiden, ya prinsip kekaryaannya itu dia siapapun yang menang dia ikut pemerintah. Golkar nggak mau dia jadi berada di luar pemerintahan. Nah hari ini dengan adanya Kim Plus itu, yang berpotensi berada di luar pemerintahan kan hanya PDIP ya. Iya, hanya PDIP, betul. Tapi kan yang bermasalah PDIP kan dengan Jokowi dan keluarganya. Dengan Pak Prabowo kan enggak bermasalah gitu. Iya. Jangan-jangan nanti semua disapu bersih masuk dalam pemerintahan kan. Barangkali itu peluang konflik berikutnya. Iya. Tapi Pak, selain kecemburuan politik yang tadi Bapak mention, ada nggak resiko lain yang akan ditanggung dari kabinet gemuk ini Pak, ke depannya nanti mungkin kayak let's say 2 tahun ke depan itu akan seperti apa, prediksi Bapak gimana? Ya, kalau beban itu tadi jelas ya, jadi beban anggaran yang pasti ya. Betul. Karena walaupun misalnya, katakanlah begini, kalau contohnya kementerian, sekarang kan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Ya. Nah, katakanlah misalnya anggarannya 100.000. Nah, kalau dia jadi 4 menteri, apa mungkin anggarannya jadi hanya 25.000, hanya misalnya 25.000? Iya. Ya, kan tidak mungkin kan? Nah, dia dari sisi anggaran tentu pemekaran organisasi atau lembaga dalam sebuah lembaga negara itu, ya selain penambahan personil dan tugas pokok dan fungsinya, tentu akan menambah biaya operasional ya. Yang mana biaya operasional itu ada yang biaya rutin ya seperti gaji pegawai, ada biaya program, biaya pengawasan, ya, termasuk biaya-biaya lainnya. Nah itu satu, artinya membebani anggaran itu saya kira sangat signifikan akan membebani anggaran. Yang kedua persoalan ke depan.
kalau menteri-menteri itu tadi latar belakangnya macam-macam, ya baik dari sisi partai politik, kemudian dari ormasnya atau dari bawaan siapa, itu bisa juga melahirkan miskoordinasi, komunikasi ya. Artinya kalau menteri-menteri itu tidak 100% menjalankan visi presiden, ya artinya dia hanya menjalankan, oh kalau menteri ini nih misalnya punya partai X, Ya. maka lebih cenderung dia banyak mengakomodir misalnya kepentingan partai X dalam program kementeriannya. Ya, kita lihat misalnya PKB yang memegang Kemendes kan. Iya betul Pak. Mulai dari pendamping desanya semuanya dari unsur-unsur PKB, terutama dari NU kan gitu. Itu fakta. Ya, di mana-mana. Ya belum lagi nanti kan tenaga ahlinya, staf khususnya dan seterusnya. Nah, kalau budaya organisasi atau budaya perekrutan SDM, penempatan SDM di kementerian ini tidak berubah gayanya, ya maka saya kira disharmonisasi antar kementerian, miskomunikasi kemudian miskoordinasi tadi dengan visi presiden, saya kira itu akan menjadi masalah yang muncul di kemudian ya, dengan bayangan gemuknya kementerian itu dari misalnya 34 atau 36 menjadi 44 kementerian dan atau lembaga negara setingkat kementerian. Ya, itu menurut saya potensi konflik ke depannya gitu ya. Betul. Belum lagi yang tadi ya, yang kita sampaikan sebelumnya di pertanyaan sebelumnya, adanya misalnya kecemburuan politik, kok sana dapat banyak, kita yang mendukung dari awal kok dapatnya sama atau lebih sedikit gitu. Itu potensinya saya kira sangat signifikan akan terjadi gitu. Bapak kira itu, Saya kira itu. Oke Pak, tapi kira-kira bisa nggak Pak Hendra kalau misalnya ada ajuan gugatan hukum terkait penambahan menteri ini? Ya kalau misalnya kita bicara, maksudnya ada yang judicial review ya, revisi undang-undang kementerian itu. Misalkan ada nih Pak, ya bisa saja kalau ada. Ada mungkin dari pihak masyarakat yang mengajukan itu, misalkan karena nggak terima nih Pak, misalkan ngapain sih ada penambahan menteri jadi 44 misalnya gitu. Kita gitu ya yang mengajukan gugatan itu bisa atau enggak sih Pak? Mungkin atau enggak gitu? Ya menurut saya konstitusi kita sudah mengatur itu ya. Kalau misalnya masyarakat atau warga negara itu menganggap suatu produk undang-undang, suatu undang-undang sebagai produk konstitusi, itu tidak berpihak kepada kepentingan negara atau kepentingan publik, ya siapapun punya hak untuk melakukan judicial review ya. Dia punya hak legal drafting ya sebagai warga negara yang punya hak hukum gitu. Tentu melalui mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan ya, bagaimana proses judicial review misalnya. Mulai dari pemberkasan administrasi, kemudian delik aduannya seperti apa. Artinya walaupun dia bukan orang yang berlatar belakang ilmu hukum, dia bisa menunjuk pengacara atau siapa yang mengerti ya soal menggugat satu undang-undang dalam konteks misalnya judicial review karena dianggap isi undang-undang itu atau pasal-pasal dalam undang-undang itu dianggap tidak efektif dalam proses pelaksanaan pemerintahan yang berpeluang untuk merugikan masyarakat atau negara. Setiap orang punya hak untuk melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi kan adalah lembaga peradilan konstitusi gitu ya. Dimana kalau orang tidak terima dengan satu pasal atau satu undang-undang, dia bisa mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Jadi peluangnya sangat terbuka. Tapi pertanyaannya, apakah ada orang yang menggugat itu? Ya, mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ada, kalau menurut saya pribadi, 44 kementerian itu terlalu banyak. Apalagi kalau momentumnya secara signifikan penambahan jumlah kursi menteri atau lembaga negara kementerian itu untuk mengakomodir ya para pejuang-pejuang politik yang harus mendapatkan jatah gitu. Kalau jatahnya dibagi-bagi kan artinya kan ada bukan patut diduga bukan pada kepentingan negara ya, bukan pada kepentingan pembangunan bangsa dan seterusnya. Tapi hanya untuk mengakomodir orang-orang yang sudah dianggap berjasa dalam suatu proses politik. Jadi sebagai balas budi politik. Nah itu saya kira
kita sebagai warga negara harus menolak itu. Ya. Saya kira itu. Tapi kalau menurut Pak Hendra sendiri, bisa nggak Pak ini mempengaruhi demokrasi negara kita, Pak? Dalam konteks apa itu kira-kira mempengaruhi demokrasinya? Iya, misalkan dengan bertambahnya menteri jadi 44, kan awalnya itu karena RUU yang Kementerian Negara tadi itu, Pak. Itu kan tidak, maksudnya tidak di-leak ke media juga kan, yang tiba-tiba itu selesai aja, terus sekarang ada lagi tiba-tiba menteri jadi 44 gitu. Bisa nggak ini mempengaruhi demokrasi gitu? Maksudnya masyarakat jadi ada trust issue lagi nih ke pemerintah setelah udah banyak kejadian pasca Pilpres ini kan, Pak? Iya. Ya mungkin terlalu berat ya kalau misalnya penambahan jumlah kursi itu, jumlah menteri itu menjadi 44 kementerian atau lembaga setingkat kementerian ya. Kalau dikaitkan dengan demokrasi ya. Ya demokrasi itu kan ya kalau kita terjemahkan secara bebas kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ya. Betul. Nah mungkin secara etimologis ya mungkin tidak terlalu signifikan hubungannya. Apakah dengan 44 menteri itu presiden terpilih dianggap demokratis, mengakomodir seluruh kepentingan? Ya enggak juga. Tapi kalau misalnya 44 kementerian itu dianggap sebagai representasi dari upaya presiden untuk percepatan perwujudan visi presiden dengan satu tujuan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, nah saya kira itu nilainya lebih tinggi dari konteks demokratisasi ya. Iya. Jadi kalau kita kaitkan proses demokrasi itu ya kan pada konteks election ya, atau elektoral, Ya, betul, atau Pak. pemilihan orang dalam jabatan publik misalnya yang memenuhi kriteria yang sesuai dengan kemampuan, kompetensi, dan seterusnya. Jadi menurut saya ya cerminan penentuan atau penetapan nanti misalnya kementerian itu menjadi 44 kementerian atau lembaga negara tingkat kementerian, ya itu tidak terlalu signifikan hubungannya dengan proses demokrasi dan demokratisasi. Nah hanya bagaimana konteks penunjukannya ya, karena masyarakat Indonesia ini kan tidak hanya orang Jawa, tidak hanya orang Sumatera saja, gitu ya, tidak hanya orang Sulawesi atau Kalimantan saja. Ya kita kan dari Sabang sampai Merauke gitu. Kalau dulu kan zaman Pak SBY misalnya ada kementerian yang secara representatif mewakili Aceh misalnya, atau mewakili Papua, atau mewakili Dayak misalnya. Nah itu juga bagian dari maksud saya dari proses pengejawatan the value of democracy itu, nilai-nilai demokrasi ya. Tapi kalau misalnya apakah 44 menteri itu nanti diduga akan menjadi 44 itu pemilihannya atau penetapannya dengan jumlah itu dianggap demokrasi atau tidak, ya saya kira kita lihat nanti konteksnya apa. Iya. Kita lihatnya dari berbagai sisi harusnya. Gitu. Betul, Pak. Gitu now. Oke Pak Hendra. Oke, jadi teman-teman itu tadi ngobrol-ngobrol singkat saya sama Pak Hendra terkait kemarin kan ada berita di mana di pemerintahan Prabowo itu ingin menambahkan jadi 44 menteri gitu. Kalau nggak salah ditambahin jadi 6 kursi ya Pak ya? 6 sampai 10 kursian lah ya. Sehingga jadi 44 ya, menteri. 44 ya. Isunya. Kita kan nggak tahu nanti faktanya. Bisa mungkin kurang dari 44 atau mungkin bisa lebih gitu ya. Nah, kita nggak tahu kan. Betul. Sejauh mana ada kepentingan itu diakomodir kan. Karena kan di Pak Prabowo ini kan nggak ada tim transisi ya. Dari Pak SBY ke Pak Jokowi itu kan tidak ada tim transisi itu. Dia kan transisinya dengan memasukkan orang-orang beliau menjadi wakil menteri, menjadi menteri Kumham misalnya kan. Itu kan sangat penting loh, karena Kumham kemarin kan selesai pemilu, partai-partai pada munas, pada kongres, pada muktamar. Nah kalau nggak disahkan oleh Kumham, bahaya tuh koalisi pilkadanya. Ya, iya Pak. Makanya dipasang Kumhamnya kan dari Gerindra ya. Betul. Nah, itu. Oke teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.